أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ala ali kullin wa ala sairis salihin amma ba'd. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan ini adalah nikmat keimanan. Nikmat diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan juga kepada hari akhirat. Karena tidak ada yang mendorong seorang untuk beribadah kecuali dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Naam jemaah sekalian, azakumullah. Yang diinginkan oleh kita di kehidupan dunia ini adalah mendapat balasan terbaik dari Allah atas usaha kita. Dan sering sekali sebagian orang salah memahami balasan terbaik dari amalnya. Itu sebagian mengatakan bahwa balasan terbaik itu kalau diberikan harta berlimpah ruah. Sebagian lagi mengatakan kalau diberikan kedudukan, berarti ini balasan dari Allah atas kebaikan saya. Boleh jadi, tapi itu sebagian kecil. Balasan terbaik terhadap apa yang dilakukan seorang muslim di dunia ini adalah dia akan semakin berbuat kebaikan. Itu balasan terbaik. Sesa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, fajaza'ul hasana al-hasanatu ba'daha. Balasan kebaikan seseorang di dunia ini, yaitu setelah itu dia berbuat baik lagi. Bentuknya apa saja. Kalau dia kebaikan berupa perkataan, maka Allah akan memperbaiki amal. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan ucapan yang baik. Allah katakan setelah itu, yuslih lakum a'malakum. Kan sering diterjemahkan, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Ini balasan di dunia itu. Karena dia bertakwa kepada Allah dan mengucapkan ucapan yang baik, maka Allah beri balasan dengan islahul a'mal. Allah memperbaiki amal perbuatannya. Mungkin ada di antara kita di awal-awal dia menikah, dia tidak ngerti rumah tangga dan seterusnya. Dia sering berkata yang kasar kepada istrinya. Tapi berjalan waktu dia berusaha memperbaiki diri. Perbaiki ucapannya, perbaiki akhlaknya.
sehingga dia menjadi orang baik dalam keluarganya. Itu boleh jadi bagian dari balasan terhadap apa? Kebaikan yang dia usahakan. Nah, itu yang kita inginkan di dunia ini. Adapun diberi harta, alhamdulillah. Diberikan kedudukan juga alhamdulillah. Karena terkadang kita berbuat baik, Allah uji dengan apa? Dikurangi harta, iya kan? Allah uji dengan dikurangi kesehatan. Maka semua itu tidak menghalangi kita untuk terus berbuat baik. Allah juga mengatakan walladzina ihtadaw zadahum huda. Orang-orang yang mencari petunjuk, Allah tambah petunjuk buat mereka. Hidayah buat mereka. Maka hasil daripada pencarian mereka Allah berikan hidayah. Dengan syarat hati dia betul-betul mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Dan ini akan kita bahas pagi hari. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sering disampaikan. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ini dasar pembahasan kita. Barang siapa yang menempuh satu jalan, di jalan tersebut dia mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Di jalan itu dia mencari ilmu, yaltamisu. Yaltamisu itu mencari ilmu dengan hati yang tulus. Itu yang ingin saya sampaikan. Makna yaltamisu. Karena kalau kita baca terjemahannya selalu diartikan barang siapa yang menempuh satu jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Namun sering sekali kita lupa untuk menjelaskan bentuk mencari ilmu yang bagaimana yang membuat Allah menjadikan dia mudah ke surga. Menjadikan jalannya sebagai jalan yang mudah ke surga. Yaitu Rasulullah katakan yaltamisu. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab perlu dijelaskan dengan bahasanya sendiri. Yaltamisu ay yatlubul ilma biqalbin layyin. Yatlubu fihi al-ilma biqalbin layyin. Dia mencari ilmu dengan hati yang lembut, hati yang tulus. Berapa banyak orang yang dia mencari hidayah, tapi dia tidak temukan hidayah padahal hidayah ada di hadapan matanya. Dia mencari tahu tentang wawasan keislaman, tapi dia tidak punya hati yang tulus dalam mencari. Dia mencari tahu untuk mengumpulkan wawasan, dia mencari tahu untuk membantah orang, dia mencari tahu untuk ini dan seterusnya. Sehingga hidayah menjauh darinya. Karena yang kita butuhkan adalah hati yang betul-betul tulus di dalam mencari hidayah. Dan terkadang hati itu dipaksa untuk mencari kebaikan. Dipaksa untuk menyaksikan hidayah. Dipaksa untuk menyaksikan orang-orang yang berada di atas hidayah. Sehingga dia pun bisa mengikuti. Dan bisa berada di atas hidayah tersebut. Entah dipaksa oleh dirinya sendiri atau dipaksa oleh orang lain. Paksa oleh diri sendiri atau dipaksa oleh orang lain. Seperti antum-antum yang masukkan anak ke pondok pesantren, kemudian mereka nangis, mereka ini. Itu butuh pemaksaan terkadang. Agar dia terbiasa mendengar kalamullah dari ustadz-ustadznya. Sehingga hatinya mulai lembut. Contoh masuk Islamnya Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal adalah orang yang paling benci kepada Nabi. Jangankan nabinya, tempat Rasulullah tinggal pun dibenci oleh Sumamah.
negeri Rasulullah itu Madinah paling dibenci oleh Sumamah karena ada Rasulullah di dalam. Saking benci. Dia dia orang Yamamah dari Bani Hanifah. Bani Hanifah itu orangnya keras. Dan dia punya power. Meskipun negaranya tidak terlalu besar seperti Romawi, Persia. Apa kekuatan dia? Dia negaranya pemasok makanan ke Madinah dan Mekah. Jadi kalau dia diganggu, dia tinggal embargo aja. Dia tinggal apa? Melakukan embargo. Boikot, tidak kirim makanan. Suatu saat Sumamah yang begitu tidak suka kepada Nabi ini, radhiyallahu taala anhu ardah, dia berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji atau umrah ala tariqatil jahiliyah, dengan cara jahiliyah. Berangkatlah dia. Dalam perjalanannya para sahabat melihat orang asing. Maksudnya Sumamah itu orang asing. Dan dia musuh bebuyutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat menangkapnya. Setelah ditangkap, dibawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam riwayat yang lain, Sumamah ini sebenarnya termasuk orang yang dicari. TO, target operasi. Tapi para sahabat tidak ada yang kenal. Para sahabat itu, subhanallah ya, mereka itu sami'na wa ata'nanya luar biasa. Ini tidak kenal siapa Sumamah ini. Lagian juga waktu itu tidak ada Android. Tidak bisa dikirim ke Facebook, ke WhatsApp gitu. Nah, sekarang kan teroris saja bisa dikirim ke Facebook, disebarkan teroris itu. Dulu enggak. Para sahabat tapi mereka tetap menjalankan tugas mencari Sumamah itu. Dengan ketulusan hati mereka ketemu orang asing dan ternyata itulah Sumamah itu. Sampai Rasulullah bertanya kepada mereka itu, kalian kenal orang ini? Enggak ada yang kenal. Ini Sumamah bin Utsal. Sampai di antara mereka berebut untuk memotong lehernya. Tapi Rasulullah merintahkan agar dia diikat di tiang masjid Nabi. Nah, di sini diambil fiqihnya bahwa orang kafir boleh duduk di masjid selama dia mau mendengar Al-Quran. Selain Masjidil Haram. Ya, orang kafir tidak boleh ke tanah haram. Di Masjid Nabawi waktu itu boleh. Sumamah bin Utsal diikat di mana? Masjid Nabawi. Kalau ada orang kafir mau masuk masjid dan dia mau mendengar Al-Quran, biarkan. Asal jangan yang ceweknya disuruh duduk depan antum. Ya, lalu diwawancarai oleh teman-teman. Jangan, dia berada di belakang sana. Nanti kasihan imamnya belum nikah. Ya, jadi Sumamah ini disuruh Nabi diikat di tiang masjid. Diikat dia. Dia diikat di tiang masjid. Tujuannya adalah agar dia melihat kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Lihat bagaimana sholatnya, lihat bagaimana baca Quran yang dia dengar dari Nabi SAW. Karena Quran itu sifatnya apa? Apa sifatnya? Taib, itu diantara sifat syifa'ul lima fi sudur. Rahmatul lil mu'minin. Kan gitu kan? Yang lain, sifat yang lain. Rabi'a qalbi wa nura sadri. Kan dalam doa kita, anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri. Yang mana rabi'a artinya hujan, tapi Allah sifati dengan apa? Dengannya Al-Quran. Wa nura cahaya. Coba antum lihat tumbuh-tumbuhan yang hijau itu. Dengan apa dia tumbuh? Dengan dua. Cahaya dan air
hujan. Ya kan? Diturunkan dari mana? Dari langit. Yang dari atas itu turun ke bawah untuk menghidupkan yang tandus di bawah ini. Kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir atau tafsir yang lain, bumi ini asalnya diciptakan tidak ada apa-apa. Begitu ditancapkan gunung, itu belum ada parit, belum ada sungai, belum ada. Allah kumpulkan awan, diturunkan air lewat gunung, sehingga air itu membentuk parit, sehingga bumi itu subur. Padahal tidak ada apa-apa. Dari mana sumber hidupnya? Air dan cahaya. Dan dua-duanya dari langit. Ya. Ternyata satu Quran mengumpulkan dua itu. Rabi'ah qalbi wa nura sadri. Sehingga ketika Salman yang hatinya tandus, keras, tidak suka kepada Islam, mendengar terus Al-Quran itu yang dibaca Nabi waktu sholat jaharnya, dan dia lihat keadaan mereka yang sholat selama berapa hari? 3 hari. Terikat selama berapa hari? 3 hari. Dan siapa yang beri dia makan? Rasulullah langsung sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan berpikir gak ada pekerjaan gitu kan, masa orang mulia kasih makan orang yang hina ini? Tapi Nabi ingin menunjukkan apa? Inilah Islam. Diberikan air susu, diberikan makanan. Dan Rasulullah SAW selalu berkata kepada beliau, kepada Sumamah, ma indaka ya Sumamah, apa yang kau mau wahai Sumamah, apa yang ingin kau katakan gitu. Kemudian Sumamah mengatakan, in tun'im tun'imu ala syakirin. Jika engkau memberi nikmat, artinya membebaskan aku, maka engkau memberi nikmat kepada orang yang akan berterima kasih kepadamu. Wa in taqtul dza damin. Jika kau membunuh aku, berarti engkau membunuh orang yang memiliki darah dan kehormatan. Memang dia tokoh di kaumnya, di Bani Hanifah. Ya. Wa in kunta turidul mal fas'al ma bada laka. Jika kau mau harta, kata Sumamah, minta sebebas engkau minta. Rasulullah tinggalkan dia dan dibiarkan dia di masjid itu. Summa ja'ahu fil yaumis salis. Kemudian hari ketiga, 2, 3, ditetanggal Nabi sama seperti itu juga yang ditanyakan. Lalu Nabi SAW memperhatikan Sumamah, dan Rasulullah melihat di wajah Sumamah ini sudah ada tanda bahwa dia ingin masuk Islam. Nabi itu paham betul. Ya, orang Nabi wahyu, kemudian kedua sering melihat orang Islam itu bagaimana awal mereka masuk Islam. Dia melihat di wajah Sumamah itu ada keinginan untuk masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh mereka, atliku, ini atlaku Sumamah. Mereka disuruh membebaskan Sumamah. Disuruh bebas. Maka dia pun pergi, Sumamah itu, menuju ke satu tempat yang dekat dengan Masjid Nabawi. Di situ ada pohon kurma yang di bawahnya ada air sumur. Lalu beliau mandi. Nah, di sini ada kalimat faktasala. Sumamah mandi. Mandinya Sumamah ini adalah inisiatif dia sendiri. Dalam riwayat yang lain ini dijelaskan di dalam Sahih Bukhari. Dalam riwayat Bukhari itu dijelaskan oleh para ulama. Mandi ini adalah inisiatifnya siapa? Sumamah. Tapi ada hadis lain yang menyuruh mandi bagi orang yang mau masuk Islam. Di hadis ini tidak ada perintah mandi. Artinya begini, kalau orang mau masuk Islam tanpa mandi, boleh enggak? Boleh. Gitu. Di sini Sumamah mandi. Lalu dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Lihat, dia katakan apa?
Dua kalimat syahadat. Musuh yang begitu benci kepada Nabi. Tidak suka kepada agama beliau. Tidak suka juga kepada kota Madinah karena Nabi tinggal di situ. Bahkan di dalam beberapa riwayat yang lain, Sumamah sempat membunuh beberapa penghafal Quran karena benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia masuk Islam, dia katakan, "Ya Rasulullah, ma kana ala wajhil ardi wajhun abghadha ilayya min wajhika." Yani qabla an yuslima. Fawajhuka al-an ahabbu al-wujuhi ilayya. Wahai Rasulullah, tidak ada wajah yang paling aku benci sebelum aku masuk Islam melebihi benciku kepada wajah. Artinya Rasulullah tidak suka kepada Rasulullah. Sedangkan di sisi yang lain, Abu Jahal dulu yang mati perang Badar itu, Abu Jahal itu dia tidak benci kepada wajah Nabi, tapi benci kepada ajaran Nabi. Lebih parah siapa? Sumamah. Ya. Tapi begitulah hidayah luar biasa. Wa ma kana dinun ala wajhil ardi abghadha ilayya min dinika. Dulu tidak ada agama yang paling aku benci di muka bumi ini melebihi agama. Fal'an dinuka ahabbu al-adyani ilayya. Maka sekarang agama mula yang paling aku cintai dan aku sukai. Wa ma kana baladun abghadha ilayya min baladik. Fabaladuka al-an ahabbu al-biladi ilayya. Tidak ada negeri yang paling aku benci melebihi benciku kepada negerimu. Tapi sekarang negerimu yang paling aku cintai. Ini potongan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kata beliau, "Tsumma qala, ya Rasulullah, inna khayluka akhadatni wa ana uridu al-umrah." Wahai Rasulullah, sungguhnya tentara engkau, pasukanmu menangkap aku dalam keadaan aku ingin pergi berumrah. Tadinya ala tariqatil jahiliyah, dengan cara jahiliyah. Lalu Rasulullah memberi kabar gembira bahwa dia diperintahkan untuk pergi umrah. Sekarang umrah ala siapa? Ala Islam, dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan, maksudnya tidak dengan cara jahiliyah. Nah, di dalam beberapa diskusi beliau dengan Nabi SAW di riwayat yang lain, beliau menawarkan kepada Nabi SAW untuk melakukan embargo makanan ke Mekah, supaya orang Mekah itu binasa, tidak dapat makanan pokok dikirim dari Yamamah. Tapi Rasulullah tidak menginginkan itu, karena Rasulullah SAW tidak mau dendam, karena di sana masih banyak kerabat yang akan diberikan hidayah, diajak kepada Islam. Ini menunjukkan bahwa dakwah kita ini bukan dakwah dendam. Lihat bagaimana Sumamah bin Usal masuk Islam dalam kondisi dia tidak suka kepada Islam dan Rasulullah SAW. Namun di sisi yang lain, ada orang yang suka dengan Nabi SAW tapi tidak dapat hidayah. Siapa? Abu Talib. Begitu sulitnya hidayah memasuki ruangan hati Abu Talib. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, kalau kita melihat kisah hidup Sumamah dan keislaman ini, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil. Di antaranya bahwa keindahan Al-Quran dan akhlak Rasulullah SAW atau akhlak Islam yang dipancarkan oleh para da'inya itu akan menarik perhatian orang-orang kafir untuk memeluk apa?
Islam. Dan kita harus konsisten walaupun dibenci. Harus istiqomah. Jangan kita mau disukai orang dengan cara menyukai keinginan orang. Misal sekarang antum dibenci, tidak disukai orang karena jenggot panjang, celana cingkrang, dipanggil Wahabi, dipanggil teroris, dipanggil apa saja, terserah. Yang penting tampakkan Islam dan akhlak Islam itu. Para da'inya jangan berhenti berdakwah. Jelaskan tauhid, jelaskan syirik, jelaskan tentang hakikat kehidupan dunia dan akhirat, sehingga orang mendapatkan hidayah. Kemudian dari kisah Tsumamah ini kita juga mengambil pelajaran bolehnya orang-orang kafir duduk mendengarkan kajian di masjid. Boleh enggak? Boleh. Ya. Boleh. Ini pendapat yang rajih dari pendapat para ulama mengenai masalah ini. Dan dalilnya ini, Tsumamah. Sampai pernah isi kajian, waktu sesi tanya jawab, ada orang duduk depan saya agak botak kepala begini, mata sipit, ternyata dia orang Chinese. Orang Chinese, ya, salah satu direktur perusahaan minyak di Kalimantan kata dia. Dan dia waktu itu memang lagi ketemu sama koleganya di Bogor. Masuk masjid, kita lagi kajian pada maghrib, dia masuk masjid. Tidak ada yang nyuruh dia masuk masjid. Waktu itu pas penjelasan Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Pas sekali dengan itu. Nah, selesai kajian dia tanya, kan ada tanya jawab. Kita kasih tahu tanya jawab. Boleh nanya Ustadz, kata dia. Boleh. Dia perkenalkan diri dulu dan agamanya juga diperkenalkan. Saya Katolik, kata dia. Duduk di situ. Dia sebenarnya cari tahu penjelasan Qul huwallahu ahad ini sudah 2 tahun. Dia cari temannya, kemudian dari bacaannya. Sudah 2 tahun dia cari tahu. Tapi malam ini saya akan masuk Islam. Setelah mendengar penjelasan, waktu itu kan saya baca penjelasannya Syekh Abdul Razak dalam kitabnya Sahih Fikih Asmaul Husna. Karena baca penjelasan itu dan dia tertarik dengan penjelasan Syekh Abdul Razak itu tentang nama Allah dari Qul huwallah itu, surat Al-Ikhlas. Maka dia katakan, saya boleh masuk Islam sekarang. Boleh masuk Islam malam itu. Kemudian kalau saya setahun berikutnya dia ajak anak istrinya untuk masuk Islam. Itu menunjukkan kadang orang butuh penjelasan baru dia masuk. Padahal kita tidak tuju dia dari tadi. Tidak ada yang tahu dia Katolik, duduk depan saya. Karena kira dia seorang mu'alaf, ternyata baru masuk Islam malam. Itu menunjukkan kita tidak tahu hati siapa yang terkena Al-Quran ini. Hati siapa yang terkena Al-Quran ini, yang akan mendapatkan hidayah kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah kita bisa menjelaskannya semampu yang kita lakukan. Dia Tsumamah ini dipaksa loh. Seharusnya kan dia dendam, ngapain anak diikat di sini? Tapi ternyata dia senang juga berada di situ dan hati juga ikut merasakan nikmatnya Islam. Kemudian yang ketiga di antara faedah kisah Tsumamah ini, bahwa orang-orang jahiliyah melakukan ibadah. Melakukan ibadah kepada siapa? Kepada Allah dengan cara jahiliyah. Umrah ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Dan itu dipahami mereka. Tapi cara mereka umrah adalah dengan cara bertawasul, mendekatkan diri kepada Allah melalui berhala. Ingat ya, orang kafir itu bukan tidak beribadah kepada Allah, tetapi mereka tidak memurnikan ibadah. Sama seperti orang katakan, orang gila makan atau tidak makan? Makan. Tapi dia tidak membersihkan makanan. Orang musyrik beribadah, iya. Tapi kesalahannya di mana? Tidak membersihkan
ibadah. Dan ini bantahan bagi mereka yang menyembah kubur saat ini. Ia mengatakan, kami tidak meminta kepada kuburan. Dan itu yang dikatakan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Al-Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan para pengikutnya, mereka mengatakan hal yang sama. Kami tidak menyembah berhala ini. Itu menunjukkan mereka mengaku menyembah siapa? Allah. Tapi meskipun mereka mengaku menyembah Allah, Allah tetap katakan kepada mereka, La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Padahal hakikat yang terjadi adalah, aku tidak menyembah Allah seperti cara kalian menyembah Allah. Itu hakikatnya. Sumama pergi umrah ini. Pada saat dia kafir, musyrik. Bahkan mereka orang kafir itu seringkali bersumpah dengan nama siapa? Nama Allah juga. Di antara faedah dari kisah ini, mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau memperlakukan tawanannya dengan perlakuan yang baik. Dan memberi makan kepada tawanan adalah salah satu perintah atau salah satu anjuran dalam Islam. Allah katakan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada para tawanan. Itu sifat wali-wali Allah. Dan ini Nabi langsung praktekkan. Sumama ini merasa bahwa diri memang musuhnya yang ditangkap. Pemimpinnya yang kasih makan kepada yang ditangkap. Begitulah Islam. Terkadang orang itu mendapat hidayah dengan melihat kebaikan kita. Kita berbuat baik terus kepada dia. Lama-kelamaan dia senang sama kita. Sehingga apa yang kita sampaikan dia mau terima. Jangan diserang terus orang-orang yang mendapat hidayah itu. Orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Diserang terus. Ya, gara-gara dia tahlilan terus di rumahnya. Kemudian diserang lagi dari rumah kita. Pakai corong lagi kita. Tahlilan bid'ah gitu kan. Jangan. Dijelaskan secara perlahan. Kalau dia sudah tahu bahwa kita tidak tahlilan dan dia anti dengan penjelasan kita, kirim makanan. Kasih makanan kepada dia. Kasih yang dia butuhkan. Dan insya Allah dengan itu dia tidak akan mengganggu kita minimal dalam berdakwah. Dan dia merasa bahwa dirinya diperlakukan dengan baik. Seperti Sumama. Begitu dia diperlakukan dengan baik, maka dia pun mudah memeluk agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah hadis dari kisah Sumama ini dalam riwayat Bukhari ini, penghalang hidayah yang paling besar adalah taklid buta kepada ajaran nenek moyang. Taklid buta kepada ajaran nenek moyang. Ini di antara penghalang daripada dakwah. Penghalang dari hidayah. Karena Sumama ini benci kepada Nabi disebabkan dia cemburu. Cemburu keagamaan. Ini datang orang yang merubah agama nenek moyang kita. Karena ada sebagian orang kayak gitu di daerah kita. Orang seperti ini sebenarnya hanya menunggu penjelasan. Tapi penghalang dia mendapat hidayah itu adalah sifat tersebut. Kalau sifat ini bisa dicabut, dihilangkan, artinya kita betul-betul, saya tidak mau bertaklid kepada nenek moyang saya. Saya harus cari hidayah. Karena nenek moyang kita itu aneh-aneh. Dan berbeda daerah, beda juga cara beragamanya, ya enggak?
cara orang sini dengan cara orang Bali, yang muslim ya, bukan yang kafir. Kalau dibiarkan akan berbeda. Cara orang Bali dengan orang Lombok sedikit lagi berbeda itu. Nikah itu orang Lombok, kalau bapaknya malu menerima calon suami istrinya di Lombok. Bapaknya malu menerima calon suami istrinya yang tidak punya duit. Karena kalau dia terima, dia akan dikatain oleh tetangga. Terima orang miskin. Bagaimana anaknya supaya nikah dengan orang yang dia cintai? Orang itu disuruh curi anaknya. Kamu curi anak saya, bawa ke RT RW, nanti setelah dicuri baru dinikahi. Kalau itu dibenarkan secara agama, enak. Kita curi aja anak Lombok nih. Dan itu bagi mereka hal biasa, adat. Ini sebenarnya yang nyuruh itu sekongkolan sama bapaknya kadang. Akhirnya karena dia kasihan supaya mereka bisa nikah, disuruh curi. Kadang yang mencuri itu ada yang ekstrim, dihamili dulu baru dinikahi. Tapi ada yang mencuri sekedar mencuri. Tapi kan tidak benar juga, anak orang dicuri. Nah, ini perbedaan kita. Kalau kita bertahan dengan kebiasaan nenek moyang kita masing-masing, kita akan berbeda dalam beragama. Maka itu dicabut dulu tuh perasaan itu. Perasaan bahwa nenek moyang kita pasti benar. Jauhkan dulu. Nanti insya Allah kalau ada waktu nyambung dengan kisahnya Salman dalam riwayat Imam Ahmad, yang riwayatnya Hasan. Kemudian di antara penghalang hidayah dalam kisah ini yaitu qillatul ma'rifah, sedikitnya wawasan terhadap Islam. Karena Sumamah itu tidak tahu menahu tentang Islam yang sebenarnya, kecuali pada saat 3 hari itu. Kan orang Arab mendengar Al-Quran dibaca oleh Nabi, dia faham, ya kan? Nabi membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan Al-Fatihah itu lengkap berbicara tentang keesaan Allah. Dibicarakan tentang keesaannya dalam perbuatan, nama-nama dan sifatnya yang indah dan mulia. Kemudian disebutkan Iyyaka na'budu, menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan keberhakannya untuk disembah dalam bentuk cinta dan pengagungan. Kemudian wa iyyaka nasta'in, menjelaskan tentang kelemahan hamba yang menyembah itu, bahwa kita butuh pertolongan Allah. Dan itu menyentuh hati Sumamah, penjelasan Fatihah itu. Kalau kita kan dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pergi minta ke kuburan. Padahal baru saja dia ucapkan apa? Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Belum mengerti, maka perlu diberikan pengertian. Kalau mereka ngerti iyyaka na'budu, tidak akan minta ke kuburan. Karena iyyaka itu dibalik oleh Allah, seharusnya na'budu iyyaka. Seharusnya dalam bahasa orang Arab kan ada kata kerja, pelaku, objek. Iyyaka itu objek yang dikenai ibadah. Seharusnya kan ditaruh di belakang. Malah ditaruh di depan oleh Allah. Iyyaka na'budu. Dan orang Arab faham tentang perubahan kalimat seperti ini. Ini ada pembatasan ibadah hanya kepada Allah. Kalau disebut na'budu iyyaka, maka masih boleh menyembah Lata, Uzza dan Manat. Karena mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Kalau disebut na'budu iyyaka, mereka setuju. Tapi penjelasan mengenai iyyaka na'budu tidak pernah didengar oleh Sumamah atau yang lainnya, kecuali orang-orang kafir yang di Mekah yang egois, ya, yang tidak mau terima. Dan butuh penjelasan terhadap tauhid itu. Dan ini menunjukkan bahwa kita yang mengenal dakwah ini tidak usah malu menyampaikan masalah tauhid. Tidak tertarik Ustaz, tidak apa-apa, biar mereka tidak tertarik. Kan kita tidak menyampaikan biduan. Kita tidak menyuruh biduan berdiri supaya orang tertarik.
Kita ini menjelaskan apa? Tauhid. Agar orang mendapatkan penjelasan. Demikian juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah ini boleh berdiskusi dengan orang yang ditawan. Dan itu tentunya yang berdiskusi adalah para tokoh yang memiliki pengaruh. Di sini adalah Rasulullah SAW langsung. Di sini juga terdapat faedah bahwa dianjurkan orang yang mau masuk Islam untuk mandi. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, walaupun tidak syarat. Ada yang mengatakan hanya anjuran saja. Untuk kehati-hatian mandi bagi mereka yang mau masuk Islam. Nah, ini diantara faedah daripada kisah Sumamah bin Usal ini. Masih ada waktu kan? Taib. Di antara yang diceritakan di sini oleh Ibnu Qayyim tentang orang-orang yang mencari hidayah, yaitu siapa? Salman Al-Faris. Nah, cerita Salman ini panjang. Dalam riwayat Imam Ahmad panjang. Tapi di sini dibawakan oleh Ibnu Qayyim sebagiannya. Dibawakan oleh Ibnu Qayyim sebagian daripada kisah Salman. Saya bacakan hadisnya yang lengkap. Sebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Salman bercerita sendiri. Aku ini adalah rajulan farisan, laki-laki Persia, min ahli Asbahan, dari daerah Asbahan, di sebuah pedesaan namanya Jayyun. Apa nama desanya? Jayyun. Itu ada di Iran. Aku adalah orang yang paling disayangi oleh bapakku. Dia menjaga aku seperti dia menjaga anak perempuannya. Tidak pernah keluar rumah. Dan aku semangat menjalankan ibadah agama Majusi. Lihat, Salman ini dia agamis namanya. Agamis yang dia semangat menjalankan agama siapa? Yahudi, agama Majusi. Dan hanya itu yang dia tahu agama. Karena dia tidak pernah keluar rumah. Ingat ya, Salman ini tidak pernah keluar rumah. Saking disayang ayahnya. Tapi ayahnya kan tokoh. Dia pemimpin kaum, banyak tanah. Jadi tuan tanah kan. Ya mungkin di Indonesia diistilahkan tuan tanah. Kalau di India mungkin tuan takur ya. Aku hanya disuruh menjaga api sehingga api itu tidak mati. Dan dilakukan karena itu dia anggap sebagai ajaran agama yang mengantarkan dia kepada kehidupan yang lebih baik. Sedangkan di sisi yang lain, bapakku itu banyak kebunnya. Dan dia tidak bisa mengurus kebunnya karena ada pembangunan. Ada pembangunan apalah, kan sini Salman mengatakan fi bunyanin, dia sibuk dengan bangunannya. Sehingga dia mengatakan kepadaku, ya bunayya inni qad syugiltu fi bunyanin hadzal yaum an dhai'ati fadhhab fattali'ha. Anakku sayang, itu panggilan bunayya itu Ananda. Kalau panggil anak, ibni, ya waladi, anakku gitu. Kalau sudah panggil ya bunayya, itu panggilan kesayangan. Wahai anakku sayang, hari ini aku sibuk dengan bangunanku. Maka pergilah kau ke kebun dan perhatikan kebun itu. Aku berangkat, kata Salman. Lihat, dia taat beragama, baktinya kepada orang tua. Berangkatlah dia, tapi dalam perjalanan, kata Salman, famarartu bikanisa. Aku melihat sebuah tempat ibadah gereja. Kan waktu itu yang masih murni ya agama Nabi Isa. Di gereja itu ajaran Nabi Isa yang murni, yang mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah. Dan mereka melakukan sholat. Karena waktu itu Salman mengatakan, aku melihat, mendengar suara mereka, aku melihat mereka sholat. Padahal sebelumnya aku tidak mengerti keadaan di luar rumahku.
Aku baru lihat ada orang sholat, suara bacaan kitabnya bagus gitu. Tatkala aku melihat mereka, sholat mereka membuat aku tenang, tentram. Dan aku mulai suka dengan apa yang mereka lakukan. Aku katakan, dan di sini Salman bersumpah dengan nama Allah, padahal dia agama Majusi. Naluri, namanya apa? Naluri, fitrah. Wallahi, demi Allah, hadza khairun min ad-din alladhi nahnu alaihi. Ini agama yang lebih baik daripada agama. Apa yang dihilangkan oleh Salman di sini dari hatinya? Taklid nenek moyang. Kedua, mencari wawasan tentang agama tauhid ini. Dia belajar. Karena dia seharian di situ. Sehingga bapaknya resah, gelisah mencari dia. Dan Salman bertanya kepada orang-orang di gereja itu, agama ini sumbernya dari mana? Karena agama Nasrani itu sumbernya dari Syam. Maka diberitahu oleh mereka dari Syam. Cuma di sisi yang lain Syam udah banyak yang rusak. Nasraninya udah ada yang menyembah berhala, menyembah ini. Tapi Nasrani sama seperti kita di Indonesia, Islam tapi menyembah kubur. Dulu juga begitu di Syam. Sama juga di Mekah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim tapi menyembah berhala. Yang mana cikal bakalnya juga dari Syam. Di Ka'bah itu. Adanya patungnya cikal bakal dari mana? Dari Syam. Tadi itu ceritanya sudah saya sampaikan tentang Amr bin Luhai al-Khuzai yang bawa patung ke Mekah pertama kali. Nah, Salman dapat kabar ajaran ini sumber dari Syam. Maka dia pulang. Di waktu maghrib dia pulang. Kemudian ayah bertanya, wahai anakku, kemana saja engkau? Tadi aku perintahkan engkau pergi ke kebun, tapi engkau tidak ada di sana. Kemana engkau pergi? Salman pun bercerita, aku tidak jadi ke kebunmu, wahai ayah. Aku melihat gereja, di sana ada orang sholat, di sana mereka membaca kitab. Dan apa yang mereka lakukan membuat aku tentram dan tenang. Dan agama mereka lebih baik daripada agama kita. Kata dia begitu depan ayah. Ya. Karena dia anak kesayangan, kata ayahnya, wahai anakku sayang, tidak ada agama yang lebih baik daripada agama nenek moyang kita. Ini menunjukkan taklid nenek moyang penghalang hidayah. Salman di sini untuk mendapat hidayah dia cabut apa? Sifat itu dulu. Dihilangkan. Sampai dia berkata kepada ayahnya, wallahi innahu khairu min dinina. Demi Allah agama mereka lebih baik daripada agama kita. Ayahnya khawatir dia pindah agama. Salman diikat kakinya, dikurung di kamar. Apakah kurungan itu bisa menghalangi dia dari hidayah? Enggak. Karena hati lebih besar daripada kamar tersebut. Dia kirim surat kepada orang-orang yang di gereja. Nanti kalau datang orang-orang Syam mau berdagang, kasih tahu saya. Dan mereka kalau sudah selesai, kasih tahu saya juga. Supaya saya melepaskan ikatan kaki ini untuk ikut bersama mereka. Maka datanglah orang-orang dari Syam dan singkat cerita beliau pun mengikuti rombongan itu untuk berangkat ke Syam. Nah, tapi orang-orang yang ada di Iran tadi mengatakan di Syam itu ada sebuah gereja yang di sana ajaran seperti kita ini masih dipertahankan. Itu menunjukkan bahwa yang lainnya sudah rusak. Ada yang masih pertahankan. Sama seperti di Indonesia, alirannya sudah banyak. Kalau ada kamu ngaji di sini nanti ya, itu ustadznya selalu sampaikan Al-Quran, hadis, pemahaman para sahabat. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kita kasih tahu orang seperti itu. Wah, dia merasa benar sendiri. Ya memang harus merasa benar. Gimana sih? Kan harus merasa apa? Benar. Karena orang kadang mengatakan seperti itu membuat kita tidak semangat untuk memberikan hidayah. Merasa berada di atas kebenaran itu naluri. Tapi merasa pasti masuk surga itu dosa. Faham gak? Umar bin Khattab merasa berada di atas kebenaran gak? Tapi dia takut dirinya terkena munafik. Takut masuk neraka. Padahal dia tahu bahwa diri pasti masuk surga. Dua hal yang berbeda. Memastikan diri masuk surga itu yang salah. Tapi merasa sudah berada di atas jalan yang benar, boleh nggak? Boleh. Dan ini Salman dikasih tahu oleh pendeta-pendeta yang di Iran. Nanti kalau kau ke Syam ada di gereja ini pendeta yang masih menganut ajaran ini. Tapi yang namanya manusia
Datanglah Salman di situ. Pendetanya masih bagus ajarannya, tapi dia ikut syahwat. Ikut apa? Syahwat. Bagus yang diajarkan kitab Injil, tidak ada yang dirubah. Cuman dia terkena syahwat. Orang itu kadang kena syubhat, kadang kena syahwat. Ini kena syahwat nih, sehingga yang dia temukan adalah pendeta koruptor, pendeta korupsi. Ada nggak ustadz korupsi? Nggak ada. Ada. Fitnah syahwat fulus. Ya, fitnah syahwat fulus. Nah ini di Syam ini sebenarnya pendetanya masih bagus ajarannya. Baca kitab yang murni, tapi dia kumpulkan dana untuk dirinya sendiri. Nah ini juga penghancur jalan. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Selain kita mengetahui mengenal Allah, mengenal jalan yang membawa kepada Allah, kenali perusaknya, yaitu ghairil maghdubi alaihim. Tahu tapi tidak beramal. Sama seperti ini. Dia kumpulkan 7 kendi emas dan perak pendeta tersebut untuk dirinya sendiri. Ketika pendeta itu mati, maka orang-orang berkumpul untuk mensolatkannya, untuk mengurus jenazahnya. Lalu Salman mengatakan kepada orang-orang yang di Syam, ya, di gereja itu, gereja yang didatangi, orang ini buruk. Dia mengambil harta manusia dan dia mengumpulkannya untuk dirinya sendiri. Orang-orang menanyakan, mana buktinya? Kata mereka. Kata Salman, aku akan tunjukkan kepada kalian celengannya, gitu aja bahasanya. Perbendaharaannya. Ada 7 kendi yang berisi emas dan perak. Maka ketika mereka melihat itu, mereka pun tidak mau menguburkan pendeta itu. Lalu mereka menyalip jenazahnya dan dilempar-lempar pakai batu. Padahal udah mati, dilempar juga pakai batu. Kemudian mereka mencari pengganti lain di gereja tersebut. Karena orang-orangnya juga masih soleh nih pengikutnya. Cari orang lain. Dapatlah ustadz baru, gitulah bahasa kita. Dapatlah seorang yang soleh dari kalangan Nasrani. Pendeta yang soleh. Dan dia orang yang zuhud, dia orang yang beradab, dia orang yang beribadah kepada Allah malam dan siang. Dia menghidupkan malamnya. Dan Salman melihatnya dan senang dengan orang tersebut. Sehingga Salman mencintainya dan tinggal bersamanya berapa lama. Kemudian ketika orang ini mulai dekat waktu wafatnya, Salman berkata kepadanya, wahai fulan, hari di mana engkau akan wafat telah dekat. Kemana engkau akan mewasiatkan aku? Agar aku belajar agama seperti kau pelajari ini. Di saat waktu itu banyak gak gereja lain? Banyak. Tinggal diperintahkan gereja ini, gereja ini. Tapi ini pendeta paham. Ini udah sesat-sesat semua nih. Ya. Itu menunjukkan di zaman Nasrani sudah terjadi perpecahan pemahaman. Ya sampai hari ini. Maka pendeta itu merintahkannya agar beliau pergi ke suatu tempat namanya Musil. Kalau sekarang Mosul, ya. Sekarang namanya apa? Mosul. Di mana itu? Irak. Di Irak. Dari Iran, Syam ke Irak lagi. Dia pun hidup di sana dan betul-betul menemukan orang baik. Itu menunjukkan niat baik kita akan dipertemukan dengan apa? Orang baik. Lihat Salman ini punya segumpal daging yang diandalkan hatinya. Ketemulah orang baik itu dan belajar dengan dia. Ini menunjukkan bahwa keimanan itu sumbernya dari mana? Dari belajar. Tidak dapat ilmu laduni Salman. Ya. Kalau mau Salman tinggal bertapa aja di tengah-tengah api itu. Datang jin. Ya, makanya orang-orang yang dapat ilmu laduni yang katanya ilmu laduni Nabi Khidir itu sebenarnya yang datang jin itu. Maka kalau dia pandai bicara di TV dan media lagi kesurupan ya. Kesurupan. Kemudian orang yang ini pun mulai bersakit-sakitan dan dekat waktunya dia wafat. Salman meminta wasiat kepadanya, kemana engkau akan wasiatkan aku?
Lalu orang itu mengatakan, wallahi ma na'lamu ahadan baqiya ala amrina amuruka an ta'tiyahu illa rajulan bi'ammuriyah. Tidak ada, demi Allah tidak ada lagi orang yang saya dapati yang lebih baik ajarannya seperti yang kita lakukan ini, melebihi seorang laki-laki pendeta yang ada di Amuriyah. Amuriyah itu salah satu daerah kekuasaan orang Romawi. Amuriyah itu salah satu daerah kekuasaan orang Romawi. Salman pindah lagi ke sana. Demi apa? Mencari hidayah. Ini usaha, bukan usaha yang kecil ini. Dari satu tempat berpisah dengan rumah di mana di dalamnya kesenangan, kekayaan, berangkat ketemu orang tak baik lagi, kemudian bertemu dengan orang baik, hidup apa adanya, berpindah dari Syam ke Irak ke Amuriyah. Di Amuriyah itulah dia belajar tentang sifat kenabian Nabi terakhir. Baru dia berani nantinya bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Nah, di sini faedah yang besar bagi kita. Iman harus dibangun di atas ilmu. Tidak ada iman kalau tidak ada ilmu. Baik ilmu itu daruriyah maupun ilmu yang diteliti. Kalau Salman ini ilmu diteliti apa daruriyah? Teliti. Daruriyah itu tidak perlu teliti. Ya, misalnya dikatakan wajib beriman kepada Allah. Tidak perlu teliti kewajibannya. Tapi kalau dijelaskan bagaimana cara beriman kepada Allah, ini nama, ini sifat, ini diteliti. Namanya ada nggak dalam Al-Quran? Namanya ada nggak dalam hadis? Setelah ada, diteliti lagi maknanya apa? Setelah diteliti maknanya apakah nama ini satu makna atau banyak makna? Itu diteliti namanya. Nah, Salman di sini meneliti. Nah, di Amuriyah itulah dia belajar agama kepada pendeta tersebut. Dan dia mulai berdagang, dia dapat sapi, dapat kambing, dapat harta. Itu menunjukkan seorang harus usaha. Ya, jualan kambing, jualan sapi, tidak aib. Walaupun dipanggil Ustadz kambing, tidak apa-apa. Ya, Ustadz kambing. Dan di Salman waktu itu beliau berdagang, belajar. Walaupun dibully orang, tidak apa-apa. Tapi Salman tidak dibully orang. Kalau zaman sekarang dibully. Ya kita jualan kambing aja, Ustadz kambing datang gitu kan. Padahal dia sedang membuat branding. Ya kan? Branding kan? Apa? Ini Ustadz kambing. Tanya, ya Ustadz jualan kambing? Iya jualan kambing. Dapat untung tuh. Saya pernah untung 50 juta dalam 2 bulan. Jualan kambing itu. Hanya karena dibully oleh salah seorang teman. Ini Ustadz nih datang. Lagi ngumpul gini. Anak tidak ngerti waktu itu. Jadi dia mau bercanda. Ustadz Maskur, Ustadz kambing duduk sini. Dia sebenarnya orangnya sayang sama anak. Sudah. Terus tengok yang lain. Jualan kambing Ustadz. Iya, dia bilang gitu. Kasih tahu orang-orang. Itu 2 bulan dapat untuk 50 juta lebih kalau salah. 2 bulan. Itu. Maka jangan malu untuk berdagang. Ini Salman apa nih? Beternak. Dia dapat kambing, dapat sapi. Tapi dia bukan untuk mengumpulkan dunia semata. Ada tujuan. Karena pendeta ini akan memerintahkan dia pergi ke tempat yang lebih jauh lagi. Kemana itu? Ke satu tempat di antara bukit-bukit. Di situ tumbuh pohon kurma. Dan itu dijelaskan dalam kitab Injil. Di sana akan datang Nabi terakhir yang berhijrah. Baru Salman berangkat ke sana setelah wafatnya pendeta di Amuriyah itu. Dia bayar orang-orang itu dengan kambing. Semuanya dikasih. Ini semua dikasih. Demi apa? Hidayah. Hartanya diambil oleh mereka. Salmannya dijual. Bayangkan. Antum nih. Mau pergi nuntut ilmu. Wah. Baru sampai di Surabaya jadi ditipu sama bis gitu kan. Pulang aja gitu kan. Gak, Salman tidak seperti itu. Begitu sampai di Wadil Qura. Di situ beliau dijual oleh orang-orang tadi, kambing dan sapinya diambil. Gimana perasaannya? Kesal ini itu. Salman enggak. Dia terima aja. Karena ini mau mencari apa? Hidayah. Begitu dia dibeli oleh Yahudi di situ, ternyata Yahudi di Wadil Qura itu punya sepupu, saudara sepupu di Madinah. Nah, yang dari Madinah itu datang ke Wadil Qura untuk berkunjung kepada kerabatnya. Dan dia tertarik dengan Salman. Minta kepada kerabatnya, saya bayar Salman. Dibeli lagi.
dijual tangan pertama, ini jual tangan kedua. Ya, biasanya itu kalau motor enggak ada KTP-nya tuh. Ya. Ini udah tangan kedua. Setelah tangan kedua inilah dia menemui apa? Hidayah yang dia cari. Panjang perjalanannya, dia dapatkan juga apa yang dia inginkan. Karena dia punya hati yang dia lepas semua penghalangnya dulu. Beda dengan Abu Thalib yang dekat dengan Nabi. Karena ada penghalang, apa penghalangnya? Takut dicela oleh kaumnya. Ini hati-hati. Hati-hati. Penghalang hidayah itu takut dicela siapa? Oleh kaum. Sedangkan Salman masa bodoh. Ya. Dia tidak peduli sampai dia di kota Madinah dan dia mengetahui bahwa akan datang ke sini orang yang dijelaskan oleh pendeta di Amuria tadi. Betul, ketika ada orang ribut-ribut di Kuba, Salman dengar tuh dari tuannya yang lagi ngomel-ngomel. Kemudian dia tanya kepada Tuhan, sudah datang Nabi itu. Siapa ente pergi kerja, ente budak, tidak ada urusannya dengan ente. Tapi Salman ini punya urusan besar dalam urusan ini. Akhirnya Salman lari bertemu dengan Nabi. Kan pendeta di Amuria itu memberitahu sifat Nabi itu tidak makan sedekah, tapi makan hadiah. Di antara pundaknya di bagian belakang ada tanda kenabian. Dan dia berhijrah ke tempat di situ pohon kurma tumbuh di antara bebukitan. Dan tepat di tempat itu dapat satu tanda, dia berada di kota Madinah. Tanda kedua dia bawa sedekah. Nabi menyingkirkannya. Kemudian Nabi masuk menyuruh para sahabat makan. Kemudian Salman datangkan hadiah, Rasulullah makan. Rasulullah kalau dikasih hadiah dimakan. Dan semua keluarga Nabi tidak boleh makan sedekah. Hasan Husain tidak boleh. Anak-anaknya tidak boleh. Tapi tidak tahu Habib zaman sekarang semua diembat. Ya. Sedekah, zakat diembat. Ya. Karena keturunan Nabi itu tidak boleh makan sedekah. Itu tanda kenabian. Maka Salman pun tinggal satu yang belum dia dapatkan. Itu tanda di belakang. Dia kan malu, buka dong bajunya Nabi, tidak mungkin. Ada orang wafat di pemakaman Baqi'. Salman berdiri di belakang Nabi SAW yang sedang menyaksikan pemakaman itu. Salman selain menyaksikan pemakaman, dia ingin lihat tanda kenabian itu. Nabi merasa bahwa di belakang ada Salman, diturunkan kainnya. Ketika lihat, Salman langsung bersyahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana hidayah itu. Begitu cara kita berkorban. Kalau kita mau cari hidayah, ya tidak perlu juga kita jauh-jauh. Ini masih istiqomah dekat nih. Ya, udah dikirim lewat pamflet, gampang dapat hidayah lewat Facebook nanti gitu ya. Begitu buka Facebook, dapat DM-an dari mantan. Ya kan? Begitu buka Instagram, dapat itu. Ada tidak dapat hidayah. Datang ke tempat-tempat yang kita mampu. Ngaji. Mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara contoh daripada pengorbanan mereka mencari hidayah. Bahkan diantara mereka ada yang kencing darah. Namun cerita orang yang kencing darah itu yang sering diceritakan oleh para motivator, dia punya keyakinan yang rusak. Tapi dia semangat belajar ilmu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaannya. Bagaimana dengan pahala seorang yang rajin menuntut ilmu, pengajian salaf di mana-mana dia ikuti dan dia kejar, tapi dia tetap bermaksiat dengan melihat-lihat grup tak seronok dan seronok di medsos dan Facebook. Dia berpedoman dengan dalil menutupi dosa dengan amal kebaikan, amal soleh, sehingga terhapus dosa. Selain itu, dia pun membanggakan kekayaan ilmu untuk mengait atau mengambil hati akhwat-akhwat di Facebook. Nah, ini bukan berada di atas manhaj salaf, berada di atas manhaj salah. Ya, salah paham. Ya, ilmu itu dibentuk menjadi iman. Iman itu menghasilkan amal. Mana dalil? Dalilnya
tentang pertanyaan dalam kubur. Dalam riwayat Imam Ahmad, di mana ditanya tentang Tuhan, agama, dan Rasulullah SAW. Nah, setelah dia bisa jawab, orang beriman ditanya lagi, wa ma ilmuka. Kan pertanyaannya apa? Ilmu yang kau miliki. Jawabannya, qara'tu kitab Allah, fa'amantu bihi, wa saddaqtu. Aku membaca kitab Allah. Maksudnya belajar. Apa yang kubaca, aku imani. Di mana iman? Di sini. Lalu aku benarkan, kata ahli syarahnya, ku benarkan dalam bentuk amal. Jangan dibalik. Ilmu, maksiat, amal lagi. Waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari sifat ini. Yang kita khawatirkan adalah ketika kita berbuat maksiat, kita mati. Tapi amal itu kan menghapus keburukan. Ingat, amal kita menghapus dosa kecil. Yang menghapus dosa besar apa? Taubat kepada Allah. Kalau sampai melihat hal-hal tidak senonoh, kemudian kalau begitu berzina sekalian. Kalau dibenarkan, nanti kan taubat lagi. Enggak, itu bukan pemahaman yang benar. Setelah antum berilmu, seharusnya lebih baik. Lebih baik dalam tata berbahasa, berbicara, lebih baik dalam memandang, lebih baik dalam mendengar, dan seterusnya. Kemudian ilmunya dipakai untuk menggait hati para akhwat di Facebook. Ini namanya playboy di jalan syaitan. Bukan playboy fisabilillah, tidak ada. Playboy di fisabilillah itu tidak ada. Kecuali mereka yang berani poligami, baru tuh. Baru benar tuh. Ini cuma menggait hati akhwat untuk apa? Ya. Kalau untuk menggait hati akhwat, tidak usah pakai pengajian deh. Karena itu akan masuk dalam sabda Nabi SAW, orang-orang yang belajar ilmu untuk mencari aradha minad dunya. Dan fitnah kita yang paling besar adalah akhwat. Fitnah kita yang paling besar apa? Akhwat. Jangan kata akhwat, kita lihat laki-laki gawat saja yang berpura-pura jadi akhwat gitu. Itu tertarik hati. Apalagi di Facebook, di media sosial. Dosanya dua. Pertama, dia niatnya buruk. Kedua, akhwat itu anak orang enggak? Anak orang. Dia menipu orang. Bahkan ada yang sampai tidur dengan anak orang dengan modal jenggot. Nikahnya nikah tanpa wali. Alasannya kalau pakai wali asli nanti tidak disetujui. Udah bayar wali aja. Jangan ya. Hati-hati anak-anak perempuan kita. Kalau begitu udah banyak nih kayak gini. Sampai waktu tahun 2000 berapa sebelum pandemi itu ada ikhwan kita yang istri keduanya nikah dengan laki-laki yang katanya mengaji tapi belum resmi dengan suaminya, belum resmi cerai. Dan ternyata yang laki-laki yang mengambil istrinya ini pernah godain istri ustadz yang di Bandung, beberapa ustadz di Bandung. Dan itu dicerita, suka godain istri orang. Seperti ini sifatnya, segera bertobat kepada Allah. Bertobat meminta ampun kepada Allah. Karena khawatir ini merusak amal. Ada hadis Ibnu Majah, hadis ancaman tentang orang yang banyak beramal, sholat tahajud, sholat witir, puasa juga, puasa sunnah, tapi hancur semua amalnya. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthali jibali tiham bayda naqiyah fayaj'aluha Allah haba'an mansura. Nanti di hari kiamat aku mengenal beberapa kaum dari umatku datang bawa pahala sebesar gunung Tihama, putih bersih jernih, banyak sekali. Jibal, bukan jabal kata Nabi. Jibal seperti gunung-gunung Tihama banyak gitu. Putih bersih pahalanya.
Tapi seketika Allah hancurkan jadi debu. Para sahabat mendengar itu gemetar, takut. Karena mereka ini banyak beramal para sahabat. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, siapa mereka? Tolong jelaskan kepada kami sifatnya." Kata Nabi SAW, lihat ya, perhatikan hadisnya. "Hum ikhwanukum." Mereka saudara kalian. Syiah enggak? Enggak. Karena Rasulullah katakan saudara para sahabat. Mereka Khawarij juga? Enggak juga. Sahabat, saudara siapa? Para sahabat. Berarti orang yang pemahamannya dekat dengan pemahaman para sahabat. Min jildatikum. Kulitnya seperti kulit kalian. Yasumuna kama tasumun. Mereka puasa seperti kalian puasa. Wa yusalluna kama tusallun. Mereka sholat seperti sholat kalian. Kalau sholat dan puasa seperti para sahabat, paham sunnah enggak? Hati-hati itu. Kalimatnya paham sunnah. Karena seperti para sahabat. Ketika Rasulullah menjelaskan Khawarij, enggak seperti itu kan? Kalian akan remehkan sholat kalian atas sholat mereka. Ketika bicara Khawarij. Ini Nabi berkata, mereka sholat seperti kalian sholat. Mereka puasa seperti kalian puasa. Yakumuna kama takumun. Mereka bangun malam seperti kalian bangun malam. Sholat apa? Tahajud. Apalagi tidak sholat tahajud. Bangunnya tidak sholat tahajud. Anak siapa nih malam ini? Sayang, bidadari tak bersayap. Tahajud dong. Pret. Syaitan itu. Nah, ini bahaya. Kata Nabi SAW, mereka sholat malam seperti kalian. Puasa juga seperti kalian. Walakin idza khalau bimaharimillah intahku. Tapi kalau sudah berduaan dengan apa yang diharamkan Allah, mereka melakukan. Ancamannya gunung Tihamah hancur. Ya, waliyadzubillah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. 2. Benarkah di usia 40 tahun ke atas laki-laki mengalami puber kedua dengan istilah tua keladi? Semakin tua semakin jadi. Jangan dihina keladi dong. Bagus kalau tua-tua keladi. Kalau semakin tua semakin mau belajar, bagus dong. Semakin beramal, bagus. Semakin mau punya istri lagi juga bagus. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sekiranya aku tahu 10 hari aku akan mati, maka hari 10 aku nikah lagi. Bagus enggak itu? Kalau ini kayaknya ada yang ledakan. Dar. Ini iklan sebentar. Mana baru saja ledak bom bunuh diri lagi. Lihat kata Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan ya. Ini menunjukkan bahwa tidak salah juga. Kalau aku tahu 10 hari lagi aku mati. Dikabarkan kepadaku 10 hari lagi kau mati, Abdullah bin Mas'ud. Maka di hari ke-10 aku lakukan akad nikah lagi. Boleh gak semangat begitu? Boleh. Cuma antum tidak berani mengatakan aku semangat. Kenapa? Gelas pecah di rumah. Jangan kata antum lakukan poligami. Mimpi poligami aja bangun minta maaf. Minta maaf saya. Boleh. Yang tidak boleh itu kalau seperti yang di atas ini. Rajin nadzor tapi tidak rajin beribadah dengan menikah. Ya. Kayaknya Ustaz sudah punya belum? Tenang. Nanti diketahui orang banyak nanti. Semakin tua semakin jadi bagus pada satu sisi. Jadi apa? Jadi baik. Karena memang harus semakin bertambah beribadah kepada Allah. Tapi kalau semakin jadi buruk itu yang tidak baik. Sayang sekali keladinya dibawa-bawa nih. Padahal itu enak kue keladi itu. Jadi orang-orang yang berdalil seperti ini, pubertasi kedua, sebenarnya itu penelitian orang-orang barat sebenarnya. Bahwa ada pubertasi kedua. Ya kalaupun benar jiwa kita semangat di umur 40 tahun, wajar karena kita laki-laki. Kalau ibu-ibu punya suami yang semangat kayak gitu, bersyukurlah kepada Allah. Kenapa bersyukur kepada Allah? Suami ibu itu laki-laki. Karena di sana, di Spanyol dan Jerman, banyak yang tombak ketemu tombak. Nggak nafsu kepada perempuan. Kalau masih dia nafsu seperti itu, normal nggak? Normal. Kalau dia bicara poligami,
bersyukurlah wahai ibu-ibu. Berarti dia itu tidak berani. Kalau orang banyak bicara tidak berani. Tidak berani. Karena dia ingin mengungkapkan keresahannya selama ini sebenarnya. Ya, keresahan aja. Tapi kalau untuk melakukan maksiat dengan dalil ini, maka ini yang salah. Semoga Allah melindungi kita dari sifat seperti ini. Dan kita semua ini adalah laki-laki. Dan kita mengatakan balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu sebagai saksi atas dirinya sendiri. Dan laki-laki ini pun kita jadi saksinya. Bagi kita punya perasaan yang sama. Punya perasaan yang sama enggak? Antum suka nggak sama perempuan? Yang berarti yang kecil-kecil ngomong ada istrinya di sini. Semua orang suka dengan perempuan, tapi kesukaan itu dirawat, dijaga, gitu, dibatasi. Jangan sampai berbuat zina. Bagaimana cara menjaga? Nikahi anak orang, jangan dipacarin. Gitu. Bagi yang sudah siap menikah. Nikah pertama gitu kan. Ya nikah kedua juga enggak apa-apa. Yang penting antum mampu bertanggung jawab. Tanggung jawab untuk menangkis gelas dan piring. Itu bagi istri yang cemburunya cemburu luar biasa. Jadi bertanggung jawab, dirawat tuh syahwat. Dirawat, jangan dibawa kepada yang haram. Karena itu akan membuat kita jauh dari hidayah. Nah orang seperti ini biasanya lama-kelamaan seperti yang dibicarakan di pendeta tadi. Ya kan? Pendeta tadi punya ilmu gak? Yang ditemui pertama kali di Syam. Punya ilmu. Dia kelihatan gak takwanya? Apa yang buat orang tertarik menyumbang kepada dia? Kesolehannya. Sama gak seperti tanya ini? Hampir mirip. Maka hati-hati ikhwan. Anak perempuan kita dijaga, dididik, jadikan kita orang yang disayanginya, bukan pacarnya. Yang punya anak perempuan, jaga anak perempuannya dengan cara jaga diri kita dari merusak anak perempuan orang. Kita harus punya rasa seperti itu, agar kita tidak menggoda anak-anak orang. Karena kalau seperti ini kadang sedih dengarnya kan, ada ikhwan yang kayak gini, sedangkan kami punya anak perempuan gitu. Jangan-jangan nanti waliyadzubillah takutnya anak perempuan ikhwan lainnya. Dan yang kalau dibicara akhwat, tentu orang tua akhwat tersebut orang ngaji. Atau akhwat yang sebatang kara, gara-gara sebatang kara dimanfaatin juga. Ini tidak boleh. Akhlak yang buruk. Dan Allah akan membongkar aib kita saudara. Waliyadzubillah. Ada lagi? Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.